Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Nada Agustiani, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah semester 4 UIN Sumatera Utara, akan membacakan materi yang saya buat guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah hadis tematik dengan dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Mudah-mudahan materi kali ini dapat dipahami dan bermanfaat bagi saya, saudara-saudara, dan kita semua. Baik, kita akan masuk pada materi pertama. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian hadis. Jadi, hadis menurut pengertian bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu jadid atau sesuatu yang baru. Lawan kata dari qadim, sesuatu yang lama. Dan juga hadis diartikan sebagai khobar atau berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan hadis menurut istilah adalah perbedaan pendapat antara ahli hadis dan ahli usul. Menurut ahli hadis, hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut yang lainnya, ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Materi selanjutnya ialah mengenai hadis metode tematik. Hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu maudhu'i, secara bahasa berasal dari kata maudhu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Dan secara etimologi, kata maudhu'i ini berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan dari kata ar-raf'u, yaitu mengangkat. Maka yang dimaksud tematik atau maudhu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasannya dan pengkajian dalam masalah tertentu pula. Selanjutnya ada materi prinsip-prinsip metode hadis tematik atau maudhu'i. Prinsip pertama menyatakan bahwa pembahasan hadis itu harus sesuai dengan tema tertentu yang dikeluarkan dari buku hadis. Prinsip kedua menyatakan bahwa semua hadis yang berkaitan dengan tema tertentu kemudian ditelusuri dan dihimpun, yang kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek. Baik, selanjutnya saya akan membacakan beberapa hadis dengan terjemahan beserta substansinya. Yang pertama saya akan membacakan mengenai hadis tentang ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinudz dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dabihatahu, rawahul Muslim. Yang artinya, dari Abu Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atau ihsan atas segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, maka berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya, riwayat Muslim. Nah, hadis ini merupakan hadis agung yang mengumpulkan pokok-pokok agama secara umum. Berlaku baik dalam perbuatan itu adalah sesuai dengan syariat dan akal. Dan ini berkaitan dengan kehidupan si pelaku di dunia dan akhiratnya. Yang pertama adalah kebajikan terhadap dirinya, badannya, keluarganya, saudaranya, miliknya, dan orang-orang. Yang kedua adalah iman, yaitu amal kalbu, dan Islam, yaitu amal anggota badan. Adapun sebab dikeluarkannya hadis ini tadi adalah untuk mengkoreksi perbuatan kaum jahiliyah yang biasanya berlaku kejam dalam membunuh, yaitu dengan memotong hidung, tangan, dan kaki, dan yang serupa dengan itu.
Dan mereka dahulu kalau menyembelih itu menggunakan pisau tumpul atau tulang atau bambu dan yang serupa dengan hal itu yang dapat menyakiti hewan sembelihannya tersebut. Karena itulah tadi Rasulullah SAW memerintahkan supaya bersikap lembut dalam segala sesuatu, baik itu kepada manusia ataupun kepada hewan. Selanjutnya ialah hadis tentang profesionalisme. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Rawahu Tabarani wal Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakannya secara profesional. Hadis riwayat Tabarani dan Baihaqi. Nah, hadis ini menjelaskan betapa kerasnya Islam itu mengarahkan umatnya agar mau bekerja keras dan bekerja secara profesional, serta mencela mereka yang bersikap pemalas dan suka meminta belas kasihan kepada orang lain. Materi selanjutnya mengenai hadis tentang public relation. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum a'zamu ajran minal mu'minin alladzi la yukhalitun nasa wa la yasbiru ala adahum. Yang artinya, orang yang beriman, yang ia berbaur atau berinteraksi dengan manusia dan bersabar atas perbuatan buruk mereka, lebih besar pahalanya daripada seseorang yang beriman yang tak berbaur atau berinteraksi dengan manusia dan tidak sabar atas tindakan buruk mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, hadis ini pula menjelaskan bahwa orang yang berinteraksi dengan masyarakat ini tadi atau yang kerap disebut sebagai public relation memiliki kemungkinan untuk mendapatkan pahala yang lebih besar daripada yang tidak melakukannya sama sekali. Selanjutnya ialah hadis tentang kewajiban berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah. Rawahul Muslim. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak salih yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa kewajiban mendakwahkan Islam itu bukan hanya diberikan kepada orang atau lembaga tertentu saja. Karenanya seorang muslim harus saling bantu-membantu dalam mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Membantu amal dakwah merupakan amal sholih yang agung dan mulia. Setiap orang yang terlibat dalam hal amal kebaikan, maka dia akan mendapatkan bagian pahalanya. Besar kecilnya sebuah pahala ditentukan berdasarkan besar kecilnya kontribusi seseorang dalam dakwah. Kontribusi dalam dakwah bisa dilakukan dengan ilmu, tenaga, harta, pikiran, dukungan, dan bahkan bisa membantu dengan doa untuk kemajuan dakwah dan para penitinya. Nah, materi terakhir adalah terkait hadis tentang kewajiban mencegah kemungkaran. Ya, hadis ini sudah sering kita dengar, tapi saya akan bacakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahul Muslim. Yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka hendaknya dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu lagi, maka dengan hatinya. Sesungguhnya itulah selemah-lemah iman.
Nah, hadis ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul untuk mendakwahkan agama Islam kepada umat manusia. Setelah wafatnya para nabi, maka dakwah diteruskan oleh generasi yang mengikut jejaknya. Mereka adalah generasi pewaris para nabi. Tugas utama generasi pewaris para nabi adalah mendakwahkan ajaran Islam kepada umat manusia. Tugas dakwah berarti tugas kemuliaan yang diemban oleh orang-orang mulia. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.